Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Pastinya pada sehat semua ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar matematika. Kali ini kita belajar di bab 2 tentang operasi hitung bilangan cacah. Jadi masih tentang operasi hitung bilangan cacah. Pada minggu kemarin kita sudah belajar operasi hitung bilangan cacah dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang Bumi akan mengulang dulu materi yang perkalian dan pembagian supaya anak-anak tidak lupa. Contoh soal yang pertama. Ini perkaliannya dikalikan dengan dua angka. 135 dikali 12. Ya, 135 dikali 12. Cara menghitungnya, kita buat susun ke bawah. Ya, jadi cara mengerjakannya itu 135-nya ini kita kalikan dengan 2 dulu. Ya, semuanya yang di atas kita kalikan dengan 2. Setelah selesai dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan angka 1. Jadi satu-satu mengalikannya, ya. Kita mulai dari yang atas dulu, kemudian kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 10, yang ditulis 0, satunya disimpan. Nah, disimpan sini aja ya, tidak usah di atas tapi di samping saja. Kemudian 3 dikali 2 6, ditambah 1 7. Nah, kita tulis seperti ini, harus lurus, penulisnya harus lurus. Kemudian 1 dikali 2 2. Ya, ini baru yang 135 dikali dengan 2, ya, baru yang 135 dikali dengan 2. Sekarang kita kalikan dengan 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian 3 dikali 1 sama dengan 3. 1 dikali 1 sama dengan 1. Setelah selesai, kita kalikan semuanya. Yang tadi 135 dikali sama 2, dan selanjutnya 135 dikali 1. Setelah kita kalikan semua, kemudian dijumlahkan dari belakang. 0, 7 tambah 5 sama dengan 12. Nyimpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian satunya langsung turun. Nah, hasilnya adalah 1620. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yang kedua soalnya 247 dikali dengan 23. Kita buat susun ke bawah seperti yang ini tadi. Ya, cara mengerjakannya dengan susun ke bawah. 247 dikali dengan 23. Dikalikan. Sama seperti tadi. 247-nya dikalikan dengan 3 dulu. Setelah dikali dengan 3, kemudian 247-nya dikali dengan 2. Setelah selesai perkaliannya dengan 3, kemudian dikali dengan 2. 7 kali 3 sama dengan 21. Nyimpan 2, ya, ditulis di sini nyimpannya. 7 kali 3 kan 21. Ditulisnya satunya, 2-nya disimpan di sini. 21 yang ditulis hanya 1, 2-nya disimpan di sini. 4 dikali 3 sama dengan 12. Masih menyimpan 2. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Kemudian nyimpan 1, ya, 14 yang ditulis angka 4-nya, satunya disimpan. 2 dikali 3 sama dengan 6, tambah 1, jadi 7. 741, itu baru 247 dikali dengan 3. Jangan lupa yang 2-nya juga kita kalikan, ya. 7 kali 2 sama dengan 14. Yang ditulis hanya 4 saja. Nah, ketika kita mengalihkan 247 dikali dengan 2, nulisnya harus di bawah angka 4 ini, lurus dengan angka 2. Lurus dengan 2 yang puluhan ini, tidak boleh di sana. Kalau nulis 4-nya di sini, salah, ya. Yang benar
di bawah 4 sini, lurus dengan angka 2-nya, karena kita tadi mengalihkan dengan angka 2, jadi menuliskannya harus lurus ya. 7 dikali 2 sama dengan 14, yang ditulis angka 4, satunya disimpan. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8, ditambah 1, 9. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, setelah selesai dikalikan ya, yang ini dikali dengan ini, yang atas dikali dengan 3, kemudian yang atas dikali dengan 2. Setelah selesai kita jumlahkan, satunya langsung turun. 4 ditambah 4 8, 7 ditambah 9 sama dengan 16, nyimpan 1 tambah 4, 5. Jadi hasilnya 5.681. Nah, seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita lanjut ke pembagian. Oke, kita lanjut ke pembagian. Yang pertama, soalnya 234 dibagi 3. Cara mengerjakannya menggunakan Prokapit ya, jadi sama seperti perkalian, penjumlahan dan pengurangan menggunakan bersusun ya, pembagian bersusun. 234-nya ditulis di sini, kemudian 3-nya di luar. Kita bagi dengan satu persatu angkanya. Pertama, 2 dulu. 2 bagi 3 bisa? Tidak bisa. Nanti hasilnya koma, bisa tapi koma. Nah, kalau seperti ini kita menggunakan 2 angka. 23 dibagi dengan 3. 23 dibagi 3 itu dapat 7. Kok bisa? Karena 7 dikali 3 itu 21. Jadi kita mencari di perkalian 3 atau pembagian 3 yang hasilnya mendekati 23 ya. Yang mendekati itu adalah 21. Kemudian yang tadi ya 23 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dikali 3 sama dengan 21. Kita kurangi. Dari belakang kuranginya. 3 dikurangi 1 itu 2. 2 dikurangi 2, 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Sudah seperti ini saja. Nah, 2 dibagi 4 kan, 2 dibagi 3 tidak bisa. Kemudian kita turunkan 4-nya. Karena kita masih punya angka 41. Kita turunkan. 24 dibagi 3 sama dengan 8 ya. 8 dikali 3 24. Nah, seperti ini. Oke. Soal selanjutnya yang kedua. Dibagi dengan 4. Caranya sama seperti yang pertama, kita menggunakan Prokapit. 156-nya ditulis di dalam, 4-nya di luar. 1 dibagi 4 kan tidak bisa, maka kita menggunakan 2 angka. 15 dibagi 4. 15 dibagi 4 itu dapat 3 ya, karena 3 kali 4 12. Nah, jadi 12 tapi sisa 3 gitu. Nah, kita jadi gimana cara mencari tahunya dia bisa mendapatkan 3. Nah, itu kita harus paham, harus hafal perkalian sama pembagian. Di pembagian 4 yang hasilnya atau perkalian 4 yang hasilnya mendekati 15 itu adalah 12. Nah, 12 ini bisa hasilnya segini karena 3 dikali dengan 4. Jadi 12 dibagi 4 ini sama dengan 3. 3 kali 4 12, kita kurangi. 5 dikurangi 2 itu 3. 1 dikurangi 1 0. Kalau sudah 0 tidak perlu dituliskan lagi. Kita masih punya satu angka, maka turunkan ya. Karena 3 bagi 4 sudah tidak bisa, maka kita masih punya satu angka, turunkan. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 9 kali 4 36 ya, seperti ini. Dikurangi sama dengan
Jadi 156 dibagi 4 hasilnya adalah 39. Ya. Sampai sini paham anak-anak? Sekarang kita lanjut ke materi operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung campuran itu adalah operasi hitung yang di dalamnya lebih dari satu jenis operasi hitung. Operasi hitung itu kan ada tambah, kurang, kali, sama, bagi. Nah, ini soalnya nanti ada tambahnya, ada kalinya, ada baginya seperti itu. Bagaimana cara cara menghitung atau cara mengerjakan operasi hitung campuran kalau misalnya di soalnya itu tidak hanya ada penjumlahan atau pengurangan saja, tapi itu campur, semuanya bisa ada atau hanya 3. Caranya yang pertama, cara mengerjakan yang pertama, yang dikerjakan, yang didahulukan untuk mengerjakan itu adalah yang ada tanda kurung, ya. Didahulukan tanda kurung. Terus setelah tanda kurungnya itu didahulukan, kalau soalnya ada tanda kurungnya, berarti tanda kurungnya didahulukan. Terus yang kedua itu kita mengerjakannya, mendahulukan mengerjakannya itu dimulai dari perkalian sama pembagian dulu. Nah, didahulukan perkalian atau pembagian. Nah, didahulukan perkalian atau pembagian. Jadi misalnya di dalam soal itu ada misalnya contohnya 23 ditambah 3 kali 4 dikurang 3, maka yang harus didahulukan adalah perkaliannya dulu, ya. Kalau ada pembagian maka kita dahulukan perkalian dan pembagiannya dulu. Selanjutnya baru kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan. Didahulukan perkalian atau pembagian, setelah itu penjumlahan dan atau pengurangan. Kemudian langkah yang ketiga, ya. Langkah yang ketiga, dikerjakan dulu dari sebelah kiri. Jadi, misalnya di dalam soal itu ada seperti ini. 36 dibagi 4 ditambah 2 kali 5. Contohnya seperti itu. Ya, kita seperti ini. Maka yang kita dahulukan itu yang dimulai dari sebelah kiri, ya. Tidak harus kali dulu yang didahulukan. Jadi, jika ada kali sama bagi, maka kita lihat yang paling kiri yang dikerjakan. Maka kita kerjakan pembagiannya dulu, gitu ya. Nah, jadi perkalian atau pembagian dikerjakan dahulu mulai dari sebelah kiri. Dan ini begitu juga di penjumlahan dan pengurangan sama. Jadi penjumlahan sama pengurangan juga sama. Penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari sebelah kiri. Contoh soal. Contohnya
harus kita dahulukan untuk dikerjakan itu adalah perkalian dulu, ya, karena di sini ada perkalian, ada pembagian. Tapi kita lihat yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ini yang pertama adalah perkalian, maka kita kerjakan dulu yang perkalian, kemudian baru pembagian. Selanjutnya yang terakhir adalah penjumlahan. Perkalian dulu. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ditambah 36 dibagi 4. Ya. Nah, di sini ada penjumlahan sama pembagian. Yang didahulukan untuk dikerjakan adalah pembagian dulu. Jadi di sini tulis 10. 10-nya ditulis lagi. Ditambah 36 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 9 ini adalah 19. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kita coba cara yang kedua, contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua. Contoh soalnya yang kedua seperti ini. Nah, di sini ada pembagian, perkalian, penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena di sini ada kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu kurungnya, ya. Kita kerjakan dulu kurungnya. Jadi 48-nya tetap 48 dibagi 6, ini biarkan dulu, dikali. Nah, kurungnya dulu yang dikerjakan. Yang pertama dahulukan tanda kurung yang dikerjakan. Jadi kita lanjutkan yang kurung dulu. 2 ditambah 5 itu sama dengan 7. Ya. Kemudian dikurang 3. Nah, setelah itu, ya, setelah kita mengerjakan yang kurung, yang kedua kita dahulukan yang perkalian atau pembagian. Dilihat dari sebelah kiri. Karena yang di sebelah kiri ini didahulukan pembagian, maka kita kerjakan dulu pembagiannya. 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Berarti ini dikerjakan yang kedua. Dikali 7 dikurang 3 sama dengan kita yang selanjutnya yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu, ya. Perkalian dulu baru pengurangan. 8 dikali 7 sama dengan 56 dikurang 50 nah seperti ini, ya. Jadi yang soal kedua ini ada tanda kurungnya, maka kita dahulukan kurung. Selanjutnya yang dikerjakan perkalian atau pembagian dulu. Dilihat dari sebelah kiri. Kalau di sebelah kirinya ini ada pembagian dahulu, maka kita kerjakan pembagian dulu, baru perkalian. Selanjutnya baru penjumlahan dan pengurangan yang kita kerjakan, ya. Sampai sini paham anak-anak? Nah, kita lanjut ke soal ke materi tentang soal cerita, operasi hitung bilangan campuran. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal cerita masih dalam bentuk operasi hitung campuran, ya. Cara mengerjakannya kita pahami dulu soal ceritanya. Di sini sudah ada soal cerita, sekarang kita baca dulu soal ceritanya. Tina memiliki 4 ayam dan 5 bebek. Setiap ayam, dari setiap ayamnya ini bertelur sebanyak 2 butir. Ya, setiap ayamnya ini bertelur 2 butir. Dan setiap bebek bertelur 3 butir. 3 butir telur, ya. Telur ayam dan bebek akan dijual oleh Tina dengan harga 2.000 untuk 1 telur ayam. Jadi 1 telur ayamnya itu harganya 2.000, ya. Terus 3.000 ini untuk 1 telur bebek. Yang ditanyakan berapa rupiah penjualan telur ayam dan bebek Tina. Nah, kita buat kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya gimana? Dilihat dulu. 4. Yang ayam dulu yang kita cari. 4 dikali, ya. 4 ayam. Setiap ayamnya
telurnya bertelur sebanyak 2 butir. Nah, ini dikali, dibuat dalam kurung seperti ini. Kita hitung yang ini dulu. Kemudian setiap butirnya ini harganya 2.000. Ya, kita kerjakan yang ayam dulu ya. Nah, Tina punya 4 ayam, setiap ayamnya bertelur 2. Maka kita kalikan 4 dikali 2. Nah, setiap telurnya itu dijual dengan harga 2.000 dikali 2.000 ditambah karena kita akan menghitung uang yang didapatkan Tina setelah menjual telur ayam dan telur bebek, ditambah sama seperti ini. Berarti cara mengerjakannya 5 dikali ya, 5 dikali, ini kan 5 bebek, setiap bebek bertelur 3 dikali 3. Nah, dibuat kurung. Kenapa dibuat kurung? Supaya kita bisa mengerjakan yang ini dulu ya. Dibuat kurung supaya kita bisa mengerjakan, bisa mengetahui jumlah telurnya semuanya berapa, baru kita kalikan dengan jumlah dengan harganya gitu. 5 dikali 3, setiap telur bebek ini harganya 3.000. Nah, ini namanya kalimat matematika. Cara mengerjakan operasi hitung campuran ini ya, dengan cara mengerjakan yang pertama itu yang kurung dulu, karena di sini ada 2 yang kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dikali 2 sama dengan 8 dikali 2.000 ditambah 5 kali 3 15 dikali 3.000. Nah, seperti ini. Yang kurung kita kerjakan terlebih dahulu ya. Terus setelah kita kerjakan semuanya, baru yang kedua, karena sini masih ada kali, maka dua-duanya kita kerjakan bersama, dimulai dari yang sebelah kiri. 8 dikali 2.000. Ingat-ingat, ada nolnya. Kita tinggal mengalikan 8 dikali 2 saja. 8 dikali 2 itu 16. Tinggal menambahkan nolnya ada 3. 16.000 ditambah 15 dikali 3. 15 kali 3 itu adalah 45. Tambahkan nolnya 3. Nah, seperti ini. Sekarang kita jumlahkan 16 ditambah 45. Tulis dulu nolnya tuh 23. 6 ditambah 5 11. 1 tambah 4, 5 tambah 1 61.000. Terus setelah ketemu hasilnya, jangan lupa menulis kalimat kesimpulan. Gimana caranya? Dari sini, berapa rupiah penjualan telur ayam dan bebek? Oh, berarti kita tulis jadi. Nah, penjualan telur ayam dan bebek. Bebek milik Tina ya. Tina adalah berapa? 61.000. Ditulis. Kalau untuk menuliskan uang, tulis Rp. Nah, Rp 61.000. Kalau depannya ada Rp, jangan lupa dikasih koma 00 gitu ya, anak-anak. Sampai sini paham tentang soal ceritanya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke pembulatan dan penafsiran bilangan cacah. Oke, kita lanjut ke materi pembulatan bilangan. Nah, pada bab 1 kemarin kita sudah belajar tentang pembulatan bilangan. Nah, di bab 1 itu kita belajar tentang pembulatan bilangan pada pecahan, terus pada pecahan desimal, dan pada pembulatan pada persen. Nah, kali ini kita hanya belajar tentang pembulatan bilangan cacah ya, pembulatan bilangan cacah. Masih ingat caranya ya? Ingat-ingat cara membulatkannya. Jika angkanya hanya ada 1, 2, 3, dan 4, ini
bisa dibulatkan. Jika angkanya 5, 6, 7, 8, dan 9, ini baru kita bisa bulatkan menjadi 1, ya. Nah, di sini pembulatan di sini ada dalam bisa kita bulatkan menjadi puluhan, bulatan dalam bentuk puluhan. Kemudian juga ada ratusan, dan juga ada ribuan. Contoh soalnya, puluhan misalnya itu 86, ya. 86. Angka 6 nih contohnya di sini. Angka 6 ini bisa dibulatkan menjadi 1, ya. Jadi ini kalau pembulatan puluhan maka dibulatkan menjadi 10, ditambahkan 10, ya. Kita tambahkan 10 karena kita akan membulatkannya menjadi puluhan. Nah, kalau dibulatkan puluhan maka 6-nya ini kita bulatkan ditambahkan 10, jadi 90. 6-nya ini bisa kita bulatkan menjadi 10. Nah, jadi 80 ini ditambah 10 dibulatkan menjadi 90. Contoh yang kedua, 74. Kita lihat dari angka belakang. 4, angka 4 itu tidak bisa dibulatkan. Jadi dia sama dengan 0. Maka 7 ini tetap menjadi 7 karena 4-nya tidak bisa dibulatkan, maka menjadi 70 karena dia bentuknya puluhan. Nah, seperti itu. Soal yang ketiga, 39. Dilihat dari belakang. 9 ini bisa kita bulatkan karena ini puluhan, maka kita bulatkan menjadi 10. Jadi 3-nya ini sama dengan 30 ditambahkan dengan 10, maka menjadi 40. Seperti itu. Sekarang contoh dari ratusan. Contohnya 165. Nah, kalau ratusan itu berarti nanti sampai sini bulatannya. Kalau puluhan hanya sampai sini. Kalau ratusan berarti sampai depan, ya. Kita bulatkan dalam bentuk keratusan terdekat. 5 ini bisa kita bulatkan menjadi 10, maka 6-nya menjadi 70. Ini menjadi 7 6-nya. Kemudian 7 ini juga bisa kita bulatkan. 70 ini dibulatkan menjadi 100, ya, karena 7 ini mendekati 100. Karena bentuknya ratusan, maka dia bisa dibulatkan menjadi ratusan. Jadi 7 ini menjadi 100. 1 ditambah 1 karena dibulatkan dari sini tadi, berarti dia dibulatkan menjadi 200. Kemudian contoh yang ketiga, 243. 3 ini tidak bisa dibulatkan, ya, atau sama dengan 0. Maka 4 ini tetap 4, tidak menjadi 5. 4 juga tidak bisa dibulatkan, maka 2-nya ini juga tetap 2, maka sama dengan 200. Selanjutnya contoh yang ketiga, dilihat dari belakang. 4 tidak bisa dibulatkan, maka 7-nya tetap 7. 7 bisa dibulatkan, maka 1-nya ini ditambah dengan 1 menjadi 2. Oh, kalau ratusan berarti menjadi 200. Kita lanjut ke ribuan. Contoh 2564. Dimulai dari belakang, ya, berarti ribuan yang harus berganti adalah depannya. 4 bisa 4 ini tidak bisa dibulatkan, maka 6-nya tetap 6. 6 bisa dibulatkan menjadi 1, maka 5-nya menjadi 6. Ini menjadi 6. 6 dapat dibulatkan menjadi 1, maka 3-nya menjadi
3. Oh, berarti 2564 ini bisa dibulatkan menjadi 3000. Soal yang kedua. Soal yang kedua. 2 ini tidak bisa dibulatkan, maka 3-nya tetap 3. 3 juga tidak bisa dibulatkan, maka tetap 1. 1-nya tetap 1. 1 juga tidak bisa dibulatkan, maka tetap 3. Jadi 3132 dibulatkan menjadi 3000. Berarti 3132 ini mendekati 3000, lebih mendekati 3000. Kemudian soal yang ketiga. 4512. 2 tidak bisa dibulatkan, maka satunya juga tetap. 1 ini juga tidak bisa dibulatkan, maka 5-nya tetap. 5 bisa dibulatkan. 5 ini bisa dibulatkan menjadi 1, maka 4-nya ditambahkan 1. Berarti 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 4512 ini dapat dibulatkan menjadi 5000. Sampai sini paham anak-anak? Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut materinya ke penaksiran bilangan cacah. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi penaksiran hasil operasi hitung bilangan. Operasi hitung. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi penaksiran hasil operasi hitung. Contohnya yang pertama. Nah, di sini contohnya adalah 3063 ditambah 43. Ini bisa kita gunakan dua cara. Yang pertama, kita bulatkan ke puluhan terdekat. Berarti jika kita bulatkan ke puluhan terdekat, maka hasilnya menjadi, dimulai dari yang depan dulu. Kalau puluhan, dari 3 angka ini puluhan berarti sampai di 6, maka kita membulatkannya hanya berhenti di 6 ini, ya. Jadi tidak sampai depan, hanya sampai di angka 6 kalau ke puluhan terdekat. 3 ini bisa dibulatkan, 3 ini tidak bisa dibulatkan, maka 6-nya tetap 6. Oleh sebab itu hasilnya maka 360. Jadi 363 ini jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 360. Sekarang 143. 3 ya, puluhan berarti hanya sampai sini ya, tidak sampai angka 1. 3 juga tidak bisa dibulatkan, maka 143 kita bulatkan menjadi 140. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 6 ditambah 4 sama dengan 10 tambah 1, 1 ditambah 3 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ratusan terdekat. Ini yang B, yang A ke puluhan terdekat. Sekarang yang B ke ratusan terdekat. 363 ditambah 143. Nah, kita buat kedua angka ini kita bulatkan menjadi ratusan terdekat, maka sampai depan sini ya. Kalau ratusan berarti sampai depan sini. Yang pertama 363 dulu. 3 tidak bisa dibulatkan, maka 6-nya tetap 6. 6 bisa dibulatkan menjadi 1, maka 3-nya menjadi 4. Berarti 363 ini dibulatkan menjadi 400 ditambah 3 tidak bisa dibulatkan, maka 4-nya tetap 4. 4 juga tidak bisa dibulatkan, maka 1-nya tetap 1. Nah, berarti menjadi 100. 153 itu dibulatkan menjadi 100 sama dengan 400 ditambah 5,
37 sampai 38, nomor 1 sampai 3. Ya, jadi ada 3 nomor. Kemudian yang kedua, mengerjakan latihan 2, halaman 38, nomor 1 sampai 2. Ya, ini untuk tugas hari ini ya. Demikian anak-anak materi yang dapat Bumi sampaikan. Apabila anak-anak belum paham atau masih bingung dengan penjelasan Bumi, boleh langsung ditanyakan ke Bumi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.